Oke, jadi di video kali ini saya dan bersama teman saya yang nantinya akan membantu saya menjelaskan mengenai itinerary kami, yang dimana itinerary kami ini dibuat berdasarkan dari paket wisata yang akan dilaksanakan di Jogja selama 2 hari 1 malam, dimana kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 sampai 31 Mei 2023. Nah, wisatawan yang kami handle ini berjumlah 15 orang. Nah, untuk hari pertamanya saya sendiri yang akan menjelaskan itu. Nah, saya akan mulai menjelaskan untuk kegiatan atau jadwal yang akan kami lakukan di hari pertama. Nah, untuk hari pertamanya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 pada jam 7 sampai jam 7.30 kami akan berangkat ke Yellow Star Ambarukmo Hotel untuk menjemput wisatawan atau tamu kami yang menginap di sana. Dan tentunya mereka sudah melakukan breakfast atau makan pagi sebelum melakukan kegiatan wisata. Nah, selanjutnya kami akan mengajak para wisatawan kami untuk langsung berangkat ke destinasi wisata pertama kami, yaitu Lavatur Merapi yang ada di Kaliurang. Nah, di sini kami akan tiba di sana itu sekitar jam 9. Nah, di sana kami akan berada sekitar 2 jam setengah lah. Oke, untuk kegiatan yang akan kami lakukan di sana itu, kami akan mengajak wisatawan untuk menaiki jeep. Jeep ini digunakan nantinya untuk mengeksplor keindahan dari Kaliurang ini, supaya wisatawan itu bisa lebih merasakan keindahan dari Kaliurang ini. Selain itu juga, wisatawan juga nanti akan diajak untuk mengelilingi Kaliurang ini dengan menggunakan jeep. Nah, di sini jeep yang akan kami gunakan itu berjumlah 3 jeep, di mana satu jeep itu masing-masing berisi 5 wisatawan. Nah, untuk biaya dari jeep ini untuk keseluruhannya dari 3 jeep ini kami membutuhkan biaya sebesar 1.500.000. Nah, oke. Setelah selesai mengeksplor keindahan dari Lavatur Merapi yang ada di Kaliurang, kami akan segera melakukan lunch untuk mengisi energi atau tenaga kami kembali. Nah, di jam 11.30 sampai jam 12 kami akan menuju ke salah satu rumah makan rumah makan Kopi Kloto yang ada di Kaliurang. Di sini kami akan makan siang di sana itu sekitar 1 jam, di mana wisatawan akan beristirahat sambil makan siang di Kopi Klotok ini. Nah, untuk makan dan minumnya di sini untuk 15 wisatawan kami membutuhkan biaya sekitar 375.000. Itu untuk biaya yang dikeluarkan untuk makan dan minum dari 15 wisatawan ini. Nah, setelah selesai makan siang di Kopi Klotok yang ada di Kaliurang, kami akan lanjut ke destinasi kami yang kedua, yaitu Candi Prambanan. Nah, kami akan beranjak dari tempat makan siang kami Kopi Klotok ini dari jam 3 atau jam 15.00. Nah, di sini kami akan tiba di sana itu jam 3, di mana di sana kami akan berada selama kurang lebih 2 jam setengah lah. Nah, di Candi Prambanan ini kami akan mengajak wisatawan kami ini untuk melihat keindahan dari Candi Prambanan yang ada di sana. Selain itu juga, wisatawan akan mendengarkan cerita dan mendapatkan pengetahuan baru mengenai sejarah yang ada di sana. Mungkin wisatawan nanti bisa menikmati keindahan di sana, bisa mengambil foto sebagai kenangan yang ada di sana. Nah, untuk biaya masuk yang kami butuhkan di Candi Prambanan ini, di Candi Prambanan kami juga mengeluarkan biaya tiket masuk untuk 15 wisatawan kami ini sebesar 375.000 untuk 15 orang. Nah, di sana juga kami mengeluarkan biaya untuk parkir bis sebesar 15.000. Itu untuk kendaraan roda 2 ya, seperti bis. Kalau untuk mobilnya itu 10.000. Oke. Nah, setelah menikmati atau mengetahui sejarah dari Candi Prambanan ini, selanjutnya kami akan mengajak wisatawan ini
untuk menuju ke salah satu destinasi wisata yang memang cukup terkenal di Yogyakarta ini, yaitu Malioboro. Dan juga nanti setelah dari Malioboro kami akan mengajak mereka itu untuk menuju ke alun-alun. Nah, di sini kami akan berada di Malioboro ini dari jam 17.30 sampai jam 21:30. Nah, di Malioboro ini kami akan mengajak wisatawan untuk berjalan di sekitar Malioboro, serta bisa mengambil beberapa foto, atau mungkin wisatawan bisa membeli souvenir-souvenir yang dijual oleh masyarakat yang ada di sana. Nah, di sini juga kami membutuhkan biaya parkir bis sebesar 15.000 per bis. Nah, setelah berjalan mengelilingi Malioboro, selanjutnya untuk menikmati malam hari, kami langsung mengajak wisata kami untuk langsung menuju ke alun-alun. Nah, di mana di alun-alun ini kami bisa mengajak wisatawan ini untuk ikut melakukan suatu permainan yang memang di sana cukup terkenal, yang dimana permainan ini yang katanya permainan ini itu merupakan suatu mitos yang ada di sana, dimana jika kalian bisa berjalan di tengah dari kedua pohon beringin yang ada di sana dengan mata tertutup, maka keinginan kalian itu akan terkabul. Nah, dari situ kami akan mengajak wisatawan untuk ikut merasakan keseruan dalam melakukan permainan itu. Nah, di sana juga wisatawan bisa menyicipi kuliner lokal yang dijual oleh wisatawan oleh masyarakat lokal yang ada di sana. Nah, setelah dari Malioboro dan alun-alun ini, selanjutnya kami akan kembali ke hotel kami, atau kembali ke hotel wisatawan untuk melakukan istirahat, yang tentunya setelah melakukan perjalanan wisata selama 1 hari ini, pastinya wisatawan akan merasa lelah. Nah, selanjutnya di jam 21:30 sampai jam 22:00 itu kami akan berada di perjalanan dari alun-alun menuju ke Yellow Star Hotel Ambarukmo untuk kembali beristirahat. Nah, kami akan tiba di Yellow Star Hotel ini pada jam 22:00 sampai jam 22:30. Nah, di sana kami akan memberikan sedikit informasi tentang perjalanan kami di hari kedua. Nah, setelah itu kami akan memberikan waktu kepada wisatawan kami untuk beristirahat agar memiliki tenaga untuk melakukan kegiatan atau perjalanan wisata di hari kedua. Nah, itu saja untuk hari pertamanya yang bisa dilakukan. Nah, untuk hari keduanya ini saya berikan waktu kepada teman saya untuk menjelaskan mengenai hari kedua ini. Oke, hari kedua pada Rabu 31 Mei 2023 saya akan menjelaskan itinerary kita yang hari kedua. Pada jam 7.30 kita telah mendatangi Hotel Yellow Star untuk menjemput wisatawan yang sudah melakukan breakfast di hotel. Kemudian pada jam 7.30 sampai jam 8.15 kita melakukan perjalanan ke Museum Seno Budoyo. Kemudian jam 8.15 sampai jam 10 kita berada di Museum Seno Budoyo, di mana wisatawan bisa melihat berbagai sejarah di dalam Museum Seno Budoyo seperti batik, topeng, arca, dan masih banyak lagi. Dan wisatawan juga bisa mendengarkan sejarah dari guide yang ada di sana. Kemudian pada jam 10:10 sampai jam 11:45 kita mengunjungi Taman Sari, yang dimana harga tiket masuknya 75.000 per 15 orang. Di Taman Sari juga wisatawan dapat melihat pemandian, kanal air, jembatan gantung, dan lorong bawah tanah. Selain itu, wisatawan juga bisa mengetahui sejarah dan cerita di Taman Sari. Kemudian pada jam 11.45 sampai jam 12 wisatawan diajak untuk makan siang di gudeg. Di gudeg tersebut
kita memakai paket 15 orang yang harganya 525 untuk 15 orang, dimana wisatawan luar Jogja sehingga bisa mengetahui kuliner khas Jogja sendiri yang bernama gudeg. Kemudian jam 13 sampai jam 14 wisatawan perjalanan menuju Candi Ratu Boko. Dan pada jam 14 sampai jam 3:30 sore wisatawan telah sampai di kawasan Candi Ratu Boko. Kemudian wisatawan juga bisa mengetahui sejarah dari Candi Ratu Boko, dan wisatawan juga bisa bersenang-senang sambil berfoto-foto di Candi Ratu Boko. Di Candi Ratu Boko tiket masuknya 600.000 untuk per 15 orang dan tiket parkir 15.000 untuk bus. Kemudian dari Candi Ratu Boko kita menuju ke tebing Breksi pada jam 16 sampai jam 18.30. Wisatawan di tebing Breksi bisa melihat sunset dari atas tebing Breksi yang sangat indah, dan wisatawan dapat mengeksplor pemandangan dari atas tebing Breksi. Kemudian wisatawan bisa bersantai dan menikmati sunset di sore hari di atas tebing Breksi. Di tebing Breksi sendiri harga tiket masuknya 150.000 per 15 orang dan tiket parkir masih sama 15.000 untuk bis. Kemudian pada jam 18.30 sampai jam 19.30 sehabis dari tebing Breksi, wisatawan menuju ke hotel lagi untuk dipulangkan dan itinerary-nya selesai. Terima kasih. Oke, jadi sekian dari penjelasan mengenai itinerary kami yang dilaksanakan di Jogja selama 2 hari 1 malam. Nah, jika ada kata dan pengucapan yang salah dalam menjelaskan itinerary kami berdua mohon maaf. Saya Platon Disiri Prasetyo dan teman saya Antonius Feli. Terima kasih. Terima kasih.